kita sebagai puncak untuk merancang segala sesuatu, dan saya rasa di dalam ibadah itu harus menghasilkan sesuatu juga. Dan mengingat betapa pentingnya ibadah, sekarang pertanyaannya, bagaimana gereja? Gereja di sini adalah diri kita sendiri, menyatakan diri sebagai persekutuan yang telah diselamatkan. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam Roma 13 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14, kita semua, panjenengan dan saya, diingatkan untuk mengembangkan persekutuan yang didasarkan pada kasih. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa bentuk persekutuan dalam kasih itu dapat terwujud ketika masing-masing individu dalam suatu komunitas itu saling peduli, terlibat, dan bertanggung jawab, terutama untuk orang-orang percaya, supaya persekutuan itu dapat mencerminkan karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu, bapak, dan saudara, saya yakin semua yang ada di tempat ini pasti memiliki setidak-tidaknya ya satu komunitas lah, seperti itu. Mungkin yang sudah pasti kita ikuti itu komunitas persekutuan doa maupun PK di kelompok-kelompok. Dan di luar itu saya yakin pasti panjenengan semua ada. Setidak-tidaknya kalau ibu-ibu ini biasanya PKK ya, atau itu yang pensiunan itu, nah itu kan merupakan suatu komunitas. Dan kalau kita mengikuti komunitas itu berarti ada sesuatu hal yang baik yang mungkin kita merasa kalau saya bergabung di situ, saya akan mendapatkan sesuatu yang positif bagi saya. Dan kalau kita bergabung di situ, otomatis ada satu kesepahaman dan sepikir. Jadi tujuannya itu sama. Kenapa saya di situ? Karena ada sesuatu yang ingin saya capai. Dan orang-orang yang ada di situ ternyata juga satu pikiran dengan saya. Tetapi masalahnya di sini adalah di dalam komunitas itu tidak mungkin tidak ada percocokan, tidak mungkin tidak ada pertentangan, dan tidak mungkin tidak ada perselisihan yang pada akhirnya menimbulkan gesekan, atau yang lebih parah lagi pada akhirnya itu ada salah satu nanti yang misalnya keluar, atau seperti di WA group tiba-tiba keluar seperti itu, mengundurkan diri. Dan apabila persoalan-persoalan seperti ini jika tidak diselesaikan dengan arif dan bijaksana, itu akan menghancurkan persekutuan itu, akan menghancurkan komunitas itu. Jadi komunitas tadi yang sudah dibentuk dengan sedemikian rupa, dengan segala hal yang ada di dalamnya, ternyata hancur hanya karena tiba-tiba misalkan ada satu orang yang keluar. Iya, kalau yang keluar itu tidak kemudian menjelek-jelekan di belakang, atau kemudian yang keluar itu bisa menutupi. Kalau yang keluar itu nanti, ini kok seperti ini ya, ini kok seperti ini. Nah, orang yang mendengar dan yang tidak tahu itu nanti juga akan ikut-ikutan benci. Nah, bagaimana sikap kita seharusnya terhadap saudara kita atau terhadap anggota komunitas yang kita ikuti apabila terjadi masalah seperti ini? Mengapa terjadi masalah? Karena di dalam pembacaan perikop kita jelas di dalam Injil Matius 18 ayatnya yang ke-15a, apabila saudaramu berbuat dosa. Nah, berarti tetap akan ada setidak-tidaknya satu orang yang kemudian akan berselisih paham dengan kita. Apakah kita akan bodoh amat? Bukan urusanku, ya sudah, terserah. Kalau memang mau seperti itu ya sudah. Apakah kita akan seperti itu? Apakah kita akan bersikap bodoh amat? Atau aku tahu, tapi aku pura-pura tidak tahu. Tapi pada akhirnya malah kita ngomongin di belakang. Seperti yang tadi saya katakan, gosip. Padahal ibu bapak dan saudara, kalau gosip itu atau kalau kita ngibah bahasanya Mbak Adel, itu pas kita dengar gitu kan, kita nggak tahu nih. Misalkan Mas Victor dengan Tiara sedang gosip nih, gosip apa? Terus kemudian saya datang. Terus nanti pasti saya timbul pertanyaan, masa sih seperti itu? Padahal saya tidak tahu, masa sih? Nah, ketika rasa penasaran saya dengan 100.000 masa sih di otak itu ditambahkan dengan fakta-fakta yang mereka berikan, itu buat saya jadi ikut-ikutan benci. Ternyata kebencian itu menular, ya Bapak. Kayak gitu ternyata orangnya, saya kok tidak menyangka. Itu betul-betul menular, dan saya pernah merasakannya sendiri ketika seperti yang tadi saya contohkan.
Dan kalau saya sih yakin di Fatima tidak ya Pak Oce, tidak di Fatima di sana jauh. Kalau di sini saya yakin semangatnya itu guyup rukun, kalau ada masalah segera diselesaikan dan segala sesuatunya bisa dirampungkan dengan baik. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, biasanya kalau sudah digosipkan itu, biasanya nanti lanjut-lanjutnya jadi seperti ini, jadi viral atau nanti dinaikkan ke medsos, trending topik gitu ya. Si ini ternyata seperti ini dan seperti itu. Nah, padahal ini data dan faktanya itu belum tentu benar. Tapi kalau sudah diviralkan seperti ini, sudah naik ke dunia maya, itu pasti semua orang yang tidak tahu jadi tahu, semua orang yang tidak percaya jadi percaya. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, ikut-ikutan benci. Istilahnya ada netizen komen di situ banyak. Oh seperti ini. Nah seperti itu. Nah kalau sudah viral seperti ini akan menjadi lebih susah untuk diselesaikan karena perlu klarifikasi ini dan lain dan sebagainya. Nah, di dalam pembacaan kita tadi secara keseluruhan di situ dijelaskan bahwa kalau ada yang berbuat dosa atau ada yang melakukan kesalahan, ayolah diajak ngobrol empat mata. Siapa tahu kalau ngobrol empat mata itu kan jadi dia bisa mencurahkan segala unek-uneknya. Apalagi kalau yang diajak ngobrol itu orang yang benar-benar dipercayai. Kalau ngobrol kan, oh ternyata saya tidak suka dengan cara dan sikapnya yang seperti ini, saya tidak suka dengan caranya ngomong seperti ini. Nah, itu kan nanti bisa diselesaikan. Nah, ternyata kalau ngobrol empat mata masih kurang ini, tambah satu atau dua orang lagi, satu atau dua orang lagi. Dan ternyata kalau masih kurang terus, ternyata dia masih belum juga berubah, ya kita bawa ke dalam jemaat. Mungkin memang masalahnya itu menyangkut kehidupan seluruh jemaat. Tapi ternyata kalau sudah di jemaat kok yang masih sama seperti itu, di ayat yang ke-17, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Kalau saya baca lagi malah saya jadi bertanya-tanya, kenapa kok kontradiksi sekali, kenapa kok bertentangan sekali? Padahal di dalam surat Roma tadi, persekutuan dalam kasih itu adalah persekutuan dalam gereja seperti itu adalah dasarnya cinta kasih, dasarnya adalah mengasihi. Tapi kenapa kok di ayat yang ke-17 ini, 17b, malah dipandang seperti itu? Seolah-olah kayak itu menjadi dasar atau menjadi acuan untuk kita mengeluarkan orang itu di sebelah sana, atau menjadi dasar bahwa orang itu memang sudah tidak bisa diomongi lagi atau tidak bisa diselesaikan bareng-bareng masalahnya. Tentu saja Ibu Bapak dan Saudara, kita tidak bisa menelan atau menerjemahkan, menafsirkan ayat ini secara mentah-mentah atau kita telah mentah-mentah seperti itu. Tetapi kita harus melihat kembali karya yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk hidup dan kehidupan kita. Di sini Tuhan Yesus datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang yang benar. Di dalam Matius 9 ayat ke-13b, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau kita malah meninggalkan dia, kita malah mendepak dia dari grup atau dari komunitas, itu artinya malah kita menjadi orang yang hampir sama dengan dirinya. Seharusnya persoalan itu kita selesaikan, tetapi malah dengan ayat ini mungkin kita menggunakan itu sebagai dasar untuk kita mengeluarkan dia. Ibu Bapak dan Saudara yang sangat saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kembali di dalam perikop ini, Tuhan Yesus mengajarkan untuk step by step itu tadi. Dan ayat yang tadi saya sebutkan sebetulnya itu merupakan teguran bagi kita. Kalau sampai kok orang itu seperti itu adanya, berarti kita harus memberikan dia perhatian yang lebih. Dan di sini saya boleh menegaskan bahwa tugas untuk menyelesaikan masalah itu bukan pada satu orang, tetapi kita semua ini adalah satu bagian komunitas. Kita semua ini adalah milik Tuhan. Kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kalau kita hanya bergantung pada satu orang saja, berharap dia akan kesini, dia akan menolong saya, dia akan, bahasa Salatiganya itu menyelondohi saya dulu dan lain sebagainya, ya kita pasti akan kecewa.
Kita semua itu memiliki tanggung jawab yang sama, Ibu Bapak. Kalau memang ada yang bermasalah, gambaran kecilnya tidak datang ke gereja misalkan, ya itu memang sudah sewajarnya pendeta dan majelis berkunjung seperti itu. Tetapi warga jemaat yang ada di sini juga boleh berkunjung, juga boleh untuk sama-sama melihat apa sih yang sebetulnya terjadi. Mungkin kalau didatengin majelis takut gitu ya, kok didatengin majelis saya takut dan lain sebagainya, kan timbul perasaan seperti itu kan wajar sebagai manusia itu. Mungkin kalau didatengin panjenengan yang sama-sama warga jemaat mungkin bakalan lebih losdol gitu ngomongnya. Oh iya, saya seperti ini dan seperti itu. Jadi kita semua, saya tegaskan, punya hak dan kewajiban yang sama untuk saling mengingatkan. Saling mengingatkan karena itu tadi, kita harus terlibat. Kalau panjenengan sudah merasakan tapi panjenengan tidak terlibat, ya itu belum lengkap namanya kalau saya pribadi menyebutkan. Jadi kalau panjenengan sudah merasakan gimana, oh saya ternyata sudah seperti ini kan, saya sudah dipedulikan, ya jangan juga harus ikutan peduli. Dan orang-orang yang disebut di sini bukan orang Yahudi, itu adalah orang-orang yang di luar Yahudi seperti itu. Tetapi pada kenyataannya Tuhan Yesus tidak seperti itu. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu tidak hanya untuk orang Israel, tetapi nyatanya untuk seluruh umat. Kalau untuk orang Israel berarti kita tidak mendapat apa-apa, tetapi untuk seluruh umat, untuk seluruh dunia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenyataannya di sini Tuhan Yesus mau makan dengan pemungut cukai Zakheus. Tuhan Yesus mau, ya kan? Pemungut cukai tadi seperti yang disebutkan dalam ayat 17b. Tuhan Yesus juga berbicara, ngobrol-ngobrol dengan perempuan Samaria. Tuhan Yesus juga menemukan seorang anak perempuan di Silo-Fenisia. Dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan anak perwira di Kapernaum. Nah, ini kan orang-orang di luar Yahudi. Tuhan Yesus datang untuk kita semua, dan kita juga sebagai sesama komunitas kita harus juga saling menjaga. Kita menjadi penjaga dari komunitas yang ada di dalam atau komunitas yang kita ikuti. Jika panjenengan melihat gambar ini juga menjadi salah satu bukti bahwa Tuhan Yesus betul-betul datang untuk orang yang berdosa. Perempuan yang dilempari batu oleh orang-orang itu Tuhan Yesus tolong, dan cara menolongnya itu pun luar biasa sekali, tidak pernah terpikirkan oleh manusia normal. Bagaimana Tuhan Yesus berkata, jika salah satu dari antara kamu yang tidak ada yang berdosa, lemparlah duluan dengan batu. Ya otomatis kita akan merasakan bahwa kita semua itu orang berdosa. Ada kesadaran ternyata, oh iya saya berdosa. Sama dengan sebuah gambar yang kemarin saya lihat di HP-nya Mas Victor. Ada seseorang yang berdiri di sini dan ada banyak orang di depan. Siapa yang mau masuk surga? Semuanya ngaco. Kita ditanya siapa yang mau duluan? Semuanya nggak ada yang ngaco. Kita seolah-olah pengen menjadi yang benar. Kita seolah-olah pengen menjadi penolong, tetapi kadang kita juga belum bisa melihat ke dalam diri kita. Jadi lakukanlah itu di dalam diri kita masing-masing terlebih dahulu, dan baru kita lakukan terhadap sesama kita. Ibu, bapak, dan saudara, panjenengan pasti sebagian besar saya yakin di sini pasti pernah menonton film The Passion of the Christ. Nah, di dalam film itu ada dua pemeran tokoh. Di sini yang sebelah kiri adalah Simon Petrus dan yang sebelah kanan adalah Yudas Iskariot. Kenapa saya mengambil gambar ini? Ibu, bapak, dan saudara, dua orang ini adalah orang yang sama-sama melakukan dosa. Saya garis bawahi, dua-duanya saya bilang yang mengkhianati lah, istilahnya seperti itu. Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkok. Yudas Iskariot, panjenengan semua sudah tahu. Tapi pertanyaannya, kenapa Yudas yang mati? Kenapa Petrus tidak ikut mati? Nah, apa hubungannya dengan tema kita pada hari ini?
Simon Petrus ketika dia menyesali perbuatannya, ada orang-orang di sekitarnya yang kemudian menopang dia, yang menguatkan dia, yang menolong dia. Dan kita tahu Simon Petrus akhirnya sadar akan perbuatannya dan dia bertobat. Nah, ada orang di sekitarnya. Tetapi ketika Yudas, di sini saya melihat Yudas juga menyesal. Yudas mengembalikan uang itu, Yudas menyesal. Tetapi masalahnya adalah ketika Yudas menyesal, tidak ada orang di sampingnya. Itulah kenapa dia akhirnya mati. Kita bisa melihat di sini satu, peduli kepada Simon, ya karena pasti kita pernah melakukan kesalahan dan pasti ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi ketika Yudas, tidak ada orang di sekitar kita, di sekitarnya, sehingga akhirnya dia pun mati. Seandainya ada orang, pasti dia bisa setidak-tidaknya ya diselamatkan seperti itu. Jadi kalau ada saudara kita yang keluar, ada saudara kita yang terlepas, saya pribadi boleh menegaskan itu bukan kesalahannya, tetapi kesalahan kita. Kesalahan kita karena kita tidak ada di sisinya, karena kita tidak ada di sampingnya ketika dia mungkin membutuhkan pertolongan kita. Ya sekarang mungkin kita bisa ngomong, gitu kok baper sih, masa cuma masalah kayak gitu kok terus dipikir tuh. Jangan seperti itu. Ketika kita ngomong seperti itu, mungkin ketika kita baper dengan masalah-masalah yang sepele, dia juga bisa mengembalikan. Karena ya itu tadi, perasaan seseorang itu tidak sama. Ada yang kamu dihina-hina malah tambah menghina dirinya, ada yang seperti itu. Tapi ada yang mungkin diomong sedikit saja, itu disimpan dalam hati dan gak dihilang-hilangin sampai sekian lama. Nah di situ kita betul-betul membutuhkan keikhlasan hati, mau terjun, mau memberikan diri untuk menolong saudara-saudara kita yang seperti itu. Karena kita sekali lagi adalah penjaga. Jadi ibadah kita pada hari ini bisa menghasilkan, atau ibadah-ibadah kita yang telah berlalu dan yang akan datang bisa menghasilkan sesuatu yang betul-betul berdampak, bukan hanya bagi diri kita tetapi bagi sesama. Kalau gerejanya penuh seperti ini kan rasanya senang seperti itu. Ditambah selama 1 minggu ini kan belum tentu kita ketemu. Kemarin saya nyari Bu Yantun saja 1 minggu tidak ketemu. Akhirnya saya telepon seperti itu. Nah sekarang kan saya ketemu Bu Yantun. Sekian lama saya tidak berjumpa. Nah di situ kan pasti ada sukacita. Jadi persekutuan di dalam kasih adalah sebagai buah dari ibadah. Jadi di dalam komunitas yang kita ikuti, selain kita harus menjadi penjaga, kita juga harus bisa bekerja sama untuk melakukan hal yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini ada sebuah video bagaimana orang yang mungkin memiliki kekuatan, tetapi dia berusaha melakukan segala sesuatunya sendiri dan ternyata dia membutuhkan orang lain untuk bekerja sama.
Hah? Saya yakin kita dapat menjadi persekutuan yang benar-benar luar biasa di dalam Tuhan dan mampu untuk menghadapi setiap hal yang pasti akan kita lalui bersama. Seperti halnya gambar di slide ini yang ibu-ibu pasti tahu, ini adalah sapu. Nah, sapu kalau cuma satu lidi, satu batang itu pasti ya gunanya mungkin tidak menjadi semestinya seperti itu, mungkin untuk hal-hal yang lain. Tapi kalau sudah banyak seperti ini dapat digunakan untuk menyapu, untuk membersihkan halaman, sama dengan komunitas. Jangan sampai ada yang terhilang dari komunitas kita, karena sekecil apapun komunitas itu, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena di mana ada 2-3 orang yang bersama dan menyebut namaku, maka di situ aku ada di dalam mereka. Dan satu hal yang perlu saya tegaskan kepada kita semua juga, bahwa di dalam Yohanes 15 ayat yang 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Nah, kita itu semua, saya dan panjenengan semua yang ada di sini, itu adalah pilihan-pilihan Tuhan. Karena kalau kita melihat fenomena, banyak sekali hal-hal yang di luar kepala kita. Hal-hal yang sepertinya itu kok tidak mungkin ya, tetapi itu terjadi karena apa? Karena Tuhan yang memilih kita. Kita itu khusus, kita itu spesial karena kita langsung dipilih oleh Tuhan. Dan tadi ketika saya berbicara tentang keikhlasan, bagaimana kita mau memberi diri, bagaimana kita mau datang kepada saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Di sini ada sebuah perumpamaan yang bisa kita lakukan. Ada seorang raja, sebut saja di negeri X seperti itu. Nah, raja ini sudah tua dan dia mempunyai 3 orang anak. Dan dia berpikir, siapa yang akan meneruskan kerajaan saya kalau saya nanti sudah wafat seperti itu. Nah, akhirnya dia berpikir, diadakanlah sebuah sayembara. Sayembaranya adalah membeli sebuah barang yang dapat memenuhi ruangan. Kita sebut saja ruangannya 4x4 lah seperti itu, tetapi dengan harga kurang dari 100.000 rupiah. Anak yang pertama dia membeli kapas, anak yang kedua dia membeli jerami dengan harga yang sama 99.000. Tetapi kenyataannya hanya nyempil ya, bahasa patimuannya hanya nyempil di pojokan seperti kursi itu. Boro-boro memenuhi ruangan sampai ke atas internet pun tidak. Dan ternyata anak yang ketiga dia membeli sebuah barang dengan harga kurang dari 2.000 rupiah, tetapi bisa memenuhi ruangan. Kira-kira apa yang dibeli oleh anak itu? Monggo, siapa yang tahu? Apa yang dibeli? Lilin. Kenapa lilin? Karena ketika lilin itu dinyalakan, apinya itu memenuhi seluruh ruangan. Nah, ini kan hal yang kecil, hal yang tidak terlalu muluk-muluk, tidak perlu mengeluarkan uang, kita tidak perlu membawa misalkan gula teh atau apa ya, sembako atau apa datang ke sana terus biar dia mau ke gereja atau biar diselesaikan masalahnya, kan tidak. Kita cukup membawa diri kita, memberi diri kita seperti lilin yang memberi dirinya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya menemukan sebuah kata-kata yang begitu luar biasa bagi saya.
Kepedulian adalah suatu tindakan yang dapat dirasakan, bahkan dapat dilihat oleh orang buta dan dapat didengarkan oleh orang tuli. Kalau bukan kita yang peduli, masing-masing kita siapa lagi yang peduli? Kita punya hak dan tanggung jawab itu tadi. Jadi Ibu Bapak dan Saudara, kalau ada masalah jangan seperti tadi langsung diviralkan, langsung digosipkan atau langsung jadi trending topik, jadi hot issue paling atas sendiri, jadi pembahasan yang setiap hari. Kalau bahasa sini itu kalau ngendong langsung jadi topik. Tetapi ayolah kita coba selesaikan dengan step by step, dengan langkah demi langkah yang tadi sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan sebagai refleksi atas renungan kita pada pagi hari ini, ada sebuah video musik dari BPAD di mana ini dapat menjadi dasar kita untuk berani ikhlas memberi diri untuk menjadi penjaga bagi sesama. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Jadilah penjaga untuk sesama kita, dan ketika kita ikhlas dengan apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan memberkati kita sekali.